Perkenalkan, saya Nur Hasanah Sinaga sebagai moderator. Perkenalkan, saya Rona Uliana sebagai pembaca materi. Perkenalkan, saya Warna Tiga sebagai pembaca materi. Perkenalkan, saya Nadia Noviana sebagai pembaca materi. Perkenalkan, saya Suciadila sebagai pembaca materi. Baiklah, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi ekonomi di masa VOC. Sumber ini saya ambil dari kompas.com. Perdagangan menjadi salah satu faktor terbentuknya interaksi atau kerjasama antar bangsa di dunia. Bahkan perdagangan internasional sudah terjadi selama ratusan tahun lalu. Indonesia menjadi salah satu wilayah strategis yang diinginkan oleh negara-negara besar. Kebanyakan dari mereka karena tidak memiliki sumber daya alam atau sumber rempah-rempah yang melimpah. VOC menjadi salah satu kongsi bentuk Belanda untuk menguasai rempah-rempah di Nusantara. Selama menguasai Nusantara, banyak kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh VOC. Dilansir dari buku Diktat Perekonomian Indonesia tahun 2020, karya Rani Ria Amayani Hasibuan. Berikut penjelasannya. Monopoli perdagangan rempah-rempah. VOC datang ke Nusantara untuk menggeruk kekayaan rempah-rempah serta melakukan monopoli perdagangan. VOC paling gencar melakukan monopoli perdagangan di Maluku. Agar rencananya berhasil, VOC telah menentukan sejumlah peraturan yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh rakyat Maluku, yakni rakyat Maluku dilarang menjual rempah-rempah kepada pihak lain selain VOC. Jumlah tanaman rempah-rempah berserta lokasi lahannya juga harus ditentukan oleh VOC. Dalam jurnal berjudul Masa Kolonial Belanda 1800 sampai 1825, karya Kardiak Buhayanto dituliskan jika VOC juga melakukan monopoli beras dan garam di beberapa daerah. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya tentang hak ekstirpasi. Hak ekstirpasi merupakan hak yang dimiliki VOC untuk menebang atau memusnahkan tanaman rempah-rempah saat hasil produksinya melebihi ketentuan. Tujuan utama dari penerapan hak ekstirpasi ini adalah untuk mencegah harga rempah-rempah merosot di pasaran. Kebijakan ini sangat merugikan rakyat karena tidak ada pemberlakuan sistem ganti rugi dan hanya menguntungkan VOC. Saya akan melanjutkan materinya yaitu Verpres Leparanti, yaitu penyerahan paksa, merupakan kebijakan ekonomi VOC yang mengharuskan rakyat untuk menyerahkan hasil buminya kepada VOC. Contoh hasil bumi yang harus diserahkan kepada VOC ialah lada, kayu, kapas, beras, nila, serta gula. Dalam kebijakan ini, VOC telah menetapkan harga tertentu untuk hasil bumi rakyat. Selain itu, kebijakan ekonomi ini juga tidak memperbolehkan rakyat untuk menjual hasil buminya ke pihak lain selain kepada VOC. Kontingenten merupakan kewajiban rakyat untuk membayar pajak sesuai dengan harga yang ditentukan VOC. Pembayaran pajak ini menggunakan hasil bumi. Pembayaran ini juga dilakukan tanpa sistem ganti rugi. Tujuan utama dari penerapan kontingenten atau pajak sewa tanah adalah untuk menambah kas keuangan VOC. Kebijakan ini menambah penderitaan rakyat karena hasil bumi yang diserahkan harus disesuaikan dengan yang ditentukan VOC. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya. Hak oktroy. VOC membuat dan menerapkan hak kontrol atau hak istimewa tidak hanya memberatkan rakyat dengan membuat kebijakan ekonomi yang merugikan. VOC juga membuat hak kontrol merupakan isi dari hak kontrol milik VOC. Yang pertama, melakukan monopoli perdagangan di sekitar wilayah Tanjung Harapan hingga Selat Manghes, termasuk wilayah Kepulauan Nusantara. Yang kedua, membentuk angkatan perangnya sendiri. Yang ketiga, melakukan peperangan. Yang keempat, mengadakan perjanjian dengan raja-raja di Nusantara. Yang kelima, memiliki hak untuk memilih serta mengangkat pengawalnya sendiri. Yang keenam, memiliki hak untuk memerintah di negara jajahan. Baiklah, saya akan melanjutkan peraturan tentang ketentuan areal tanam dan jenis rempah. VOC memiliki hak untuk menentukan areal lahan yang bisa digunakan untuk menanam rempah-rempah. Selain itu, VOC juga berhak untuk menentukan tanaman rempah apa saja yang boleh ditanam. Kebijakan ini turut diikuti dengan kebijakan penyerahan hasil bumi dan rempah-rempah kepada VOC sesuai dengan jumlah ketentuan. Selanjutnya ada pelayaran hongki. Pelayaran hongki merupakan kebijakan ekonomi VOC untuk mengawasi tindak monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku secara menghukum pelanggannya. Selain itu, pelayaran hongki juga bertujuan untuk mencegah penyerahan hasil bumi ke pihak lain selain VOC. Pelayaran ini dilakukan dengan menggunakan perahu kora-kora atau perahu perang saat itu.
Alasan utama VOC menerapkan pelayaran Hongki karena keterbatasan akses masuk ke Malaka yang mana merupakan daerah penghasil rempah-rempah. Selanjutnya, Pranger Stelsel merupakan kebijakan ekonomi milik VOC yang memaksa dan mewajibkan rakyat untuk menanam kopi dan memberikan hasilnya ke VOC. Kebijakan ini dilakukan sekitar tahun 1720 di wilayah Parahyangan. Pranger Stelsel juga dikenal sebagai sistem tanam paksa kopi. Kebijakan ekonomi ini terus berjalan hingga 1916. Sekian penjelasan dari kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.